5 menit hack, cara kilat bikin teras rumah minimalis, rapi, dan bersih. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Ada momen kecil tapi ngena banget pas kita mau masuk rumah dan yang nyambut bukan rasa tenang, tapi teras yang kelihatan kayak abis rapat darurat barang-barang random. Sendal saling tatap tanpa tujuan, pot tanaman miring kayak lagi capek hidup, kardus numpang lewat, tapi betah tinggal. Niatnya cuma sebentar. Ujungnya jadi penghuni tetap, rumah sendiri, tapi rasanya pengen langsung putar balik. Yang bikin agak nyentil, kita sering mikir beresinnya nanti sekalian. Sekalian waktu luang, sekalian mood bagus, sekalian semesta mendukung. Padahal hidup ibu-ibu itu isinya sekalian yang gak pernah kejadian. Akhirnya teras jadi tempat penampungan segala niat baik yang tertunda. Dan anehnya, tiap lewat kita kesel sendiri, tapi tetap dilewatin. Kayak hubungan toksik, tapi sama barang. Padahal masalahnya bukan malas atau nggak becus ngurus rumah. Masalahnya karena kita kelelahan, dan teras itu jadi saksi bisu capek yang nggak sempat diomongin. Sedikit berantakan aja sudah cukup bikin kepala ikut penuh. Makanya pas ada cara cepat yang hasilnya kelihatan, rasanya kayak dapet nafas tambahan. Bukan soal rapi doang, tapi soal pengen disambut hangat sama rumah sendiri. Tanpa drama, tanpa ceramah, cuma lega. Pertama, kita mulai dari satu kebiasaan kecil yang sering banget diremehkan, yaitu menjadikan teras sebagai tempat parkir sementara yang akhirnya jadi permanen. Niatnya taruh sandal sebentar, besok nambah sepatu, lusa nambah tas belanja, minggu depan muncul galon kosong. Teras itu kayak kos-kosan barang. Masuk gampang, keluar susah, dan lucunya kita sering bilang, nanti sekalian aja rapinya. Padahal sekalian itu nggak pernah datang tepat waktu. Coba deh bayangin, setiap kali pulang ke rumah, yang pertama menyapa bukan rasa nyaman, tapi sendal yang nyenggol kaki. Belum masuk rumah, udah kesel duluan. Secara psikologis, otak kita tuh langsung kerja keras karena harus ngelompokin kekacauan visual. Capek mental, padahal belum mulai ngapa-ngapain. Solusi paling masuk akal dan cepat itu bukan nambah lemari besar, tapi nentuin satu titik resmi buat barang keluar masuk. Misalnya satu keranjang anyam, atau satu rak kecil, semua sandal masuk situ. Kalau penuh, artinya bukan raknya yang salah, tapi jumlah barangnya yang kebanyakan. Ini bukan soal estetik dulu, tapi soal otak kita yang butuh keteraturan sederhana. Aku sering lihat teras yang niatnya minimalis tapi isinya maksimal, pot tanaman kecil berjajar kayak antre sembako. Lucu sih, tapi mata capek. Terlalu banyak barang kecil itu bikin teras kelihatan kotor walaupun bersih. Bukan karena berdebu, tapi karena terlalu rame. Mata kita tuh butuh jeda bun, bukan hiburan terus. Coba pilih satu atau dua barang yang paling sering dipakai dan paling bikin hati senang. Sisanya boleh cuti dulu. Pot tanaman yang jarang disiram, pajangan yang udah kita nggak sadar keberadaannya, itu bukan dosa buat disingkirkan sementara. Rumah bukan museum kenangan. Rumah itu tempat hidup. Kadang kita ngerasa sayang bun, ini kan dulu beli mahal, ini kan hadiah. Tapi jujur aja, kalau barang itu bikin kita stres tiap lewat, berarti fungsinya sudah berubah. Bukan lagi bikin senang, tapi bikin emosi. Dan itu tanda sudah waktunya dievaluasi, bukan disayang terus. Lalu, ada satu hal kecil yang sering disepelekan, tapi efeknya luar biasa, yaitu permukaan yang sering dilihat mata. Pegangan pintu, rak sepatu bagian atas, pot tanaman bagian pinggir.
Debunya tipis, tapi dampaknya tebal. Otak kita itu sensitif sama noda kecil di area fokus pandang. Bunda pernah ngerasa nggak? Lantai sudah disapu, tapi rumah tetap terasa kotor. Itu karena mata kita bukan lihat lantai terus, tapi lihat area setinggi mata. Jadi cukup lap cepat bagian-bagian itu, pakai lap basah seadanya. Nggak sampai 1 menit, tapi hasilnya kayak habis beberes lama. Dan ini fakta lucu tapi nyata, Bun. Kita sering rajin ngepel lantai, tapi malas ngelap rak. Padahal tamu nggak tiduran di lantai, tamu lihat sekeliling, teras juga begitu. Kesan bersih itu soal apa yang pertama kali ditangkap mata. Lalu kita masuk ke soal posisi barang. Ini bukan ilmu berat, tapi sering bikin rumah terasa sempit tanpa kita sadar. Rak sepatu yang nutup arah pintu, pot yang makan jalur jalan, kursi kecil yang bikin orang harus muter, rumah bukan labirin. Bun, kita bukan lagi main petak umpet, geser sedikit saja, efeknya beda. Pintu bisa kebuka penuh, jalan jadi lega. Secara bawah sadar, tubuh kita lebih rileks kalau ruang gerak nggak terhalang. Makanya kadang kita nggak betah di rumah sendiri, bukan karena rumahnya jelek, tapi karena tubuh merasa terjebak. Teras itu area transisi dari dunia luar yang ribut ke rumah yang harusnya tenang. Kalau di area transisi saja sudah penuh rintangan, emosi kita ke bawah masuk. Baru masuk rumah, nada suara sudah naik. Padahal anak belum ribut. Ada juga kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi sering bikin teras selalu kembali berantakan, yaitu taruh barang tanpa mikir pulangnya kemana. Asal taruh, otak kita capek kalau harus terus bikin keputusan kecil. Makanya penting punya tempat tetap, biar tangan bisa jalan otomatis tanpa mikir. Contohnya, kunci selalu di satu gantungan. Sandal selalu di rak yang sama. Bukan karena kita perfeksionis, tapi karena kita manusia yang gampang capek. Semakin sedikit keputusan kecil, semakin adem kepala. Dan jujur aja Bun, kita sering nyalahin rumah. Padahal yang capek itu kita. Rumah berantakan itu sering jadi cerminan pikiran yang penuh. Tapi lucunya, merapikan rumah justru bisa bantu pikiran pelan-pelan tenang. Bukan sebaliknya. Kadang 5 menit merapikan teras itu bukan soal hasil akhirnya, tapi soal rasa kendali. Di tengah hari yang berantakan, kita berhasil mengatur satu area kecil. Dan itu bikin otak bilang, oke, aku masih bisa pegang kendali. Makanya, jangan nunggu semangat besar. Jangan nunggu rumah sepi. Lakukan saja sambil nunggu air mendidih, sambil nunggu anak mandi, sambil nunggu chat dibalas, tapi nggak dibalas-balas. 5 menit itu cukup buat mengubah cara kita pulang ke rumah. Kadang rumah itu nggak minta banyak, cuma pengen disapa dengan rapi sedikit, dan teras adalah pintu pertama yang dengar keluhan kita pulang capek. Jadi kalau dia berantakan, rasanya kayak disambut masalah lagi. Padahal niatnya mau istirahat. Lucu ya, rumah sendiri, tapi malah bikin pengen tarik napas panjang dulu sebelum masuk. Kayak mau menghadapi kenyataan hidup. 5 menit itu kelihatannya sepele, tapi dampaknya suka lebay. Sendal yang balik ke tempatnya tiba-tiba bikin hati lebih jinak. Pot yang lurus mendadak bikin hidup kelihatan lebih teratur. Dan anehnya, pikiran juga ikut rapi. Mungkin karena otak kita senang melihat hal kecil yang akhirnya nurut. Ini bukan soal teras, ini soal kita pengen menang kecil di tengah hari yang ribet. Jadi kalau hari ini rasanya berat, jangan lawan semuanya. Cukup rapikan satu sudut rumah, biar ada satu bagian hidup yang bilang semuanya masih bisa diberesin. Pelan-pelan, sambil senyum tipis. Karena ternyata bahagia itu kadang cuma sejauh teras depan rumah, dan itu kabar baik. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat Bunda semua.